tanya-tanya apa sebenarnya yang menjadi latar belakang kiai meneliti daripada nasab Ba'lawi ini. Sekarang saya jawab, saya dulu husnudzon bahwa para Ba'lawi ini yang ada di Indonesia betul keturunan Nabi. Bahkan banyak yang datang ke rumah saya sering sekali. Para Ba'lawi ini ada yang hanya silaturahmi, ada yang minta amplop dan lain sebagainya, biasa-biasa saja. Itu sudah lama. Tapi kemarin 1 tahun kemarin saya lihat ini kok kayak tidak nyambung antara akhlak yang ditampilkan di hadapan publik dengan pengakuan sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena itu kemudian saya penasaran, apa betul para Ba'lawi yang dipanggil Habib ini adalah keturunan Nabi? Saya mencari di internet silsilah mereka. Ketemulah salah satu silsilah tokoh dari Ba'lawi. Kemudian saya urut namanya sampai Nabi Muhammad ada 39. Saya cari referensi tentang tahun-tahunnya. Ini tahun 2000, ini tahun sekian, bapaknya tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, hijriahnya sekian. Akhirnya setelah tahu nama-nama 39 dan tahun masing-masing dengan tahun hijriah, maka saya cari kitab-kitab nasab yang sesuai dengan tahun-tahun yang ada. Karena keturunan Nabi mah, semua keturunan Nabi setiap masa dicatat, Pak. Di abad ketiga ada kitabnya. Kalau betul ini orang yang ada di abad ketiga ini adalah merupakan turunan Nabi, maka akan ada catatannya. Di abad keempat banyak kitabnya, di abad kelima juga banyak, di abad keenam juga ada, di abad ketujuh juga ada, abad 9 ada, sampai abad sekarang ini anak keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia dari golongan marga Al-Abdali Al-Auni yang paling sahih, kemudian dari Az-Zaidi yang ada di Yaman. Di Yaman ini yang sahih nasabnya adalah Az-Zaidi, dari nasab keturunan para imam-imam Zaidiyah yang ada di Sana'a. Itu terbukti dalam setiap generasi sampai hari ini. Yang sedang perang dengan orang-orang Amerika, yang sedang perang dengan orang-orang Israel, yang sedang perang dengan Inggris, itu adalah keturunan Nabi asli yang ada di Yaman dari suku Al-Hausi. Al-Hausi itu adalah keturunan Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib atau Imam Hasan bin Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini ada satu nama di abad keempat dari silsilah mereka, namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa saya cari ada di dalam kitab-kitab nasab. Anaknya dicatat, jumlahnya 3. Pertama Muhammad, 2 adalah Husain, 2 Ali, ketiga Husain. Nah, sedangkan ini para Ba'lawi mengaku bahwa Ahmad bin Isa punya anak keempat, namanya Ubaid. Saya cari seluruh kitab yang ada di abad keempat, tidak ada yang menyatakan Ubaid ini adalah anak Ahmad bin Isa. Nanti di abad kelima mungkin ada yang mencatat, tidak ada. Kitab banyak ditulis Ahmad bin Isa hanya punya anaknya 3, Muhammad, Husain, dan Ali. Di abad yang ke-6 saya cari tidak ada. Di abad ke-7 semuanya Ahmad bin Isa keturunannya dicatat, sampai keturunan yang ke-5, ke-6. Sampai hari ini itu sudah ada catatan abad ke-15 keturunan Ahmad bin Isa dari anak yang bernama Muhammad, dari anaknya yang namanya Ali, dari anaknya yang namanya Husain. Tapi dia dicatat tidak punya anak bernama Ubaidullah. Lalu dari mana mereka mengaku selama 550 tahun nama Ubaid tidak ditulis sebagai anak Ahmad bin Isa? Pada abad 9 mereka bikin buku sendiri.
jadi pencatat nasab keluarga Rasul itu mencatat Ahmad tidak punya anak namanya Ubaid, dia mencatat sendiri, kakek saya namanya Ubaid, Ubaid ini anak daripada Ahmad. Sementara di abad yang sama Ibnu Inabah dalam kitabnya Umdatul Talib Al-Kubra mengatakan yang sama, dia mengaku, tapi ini pencatat nasab Rasul juga terus mencatat. Tidak ada anak yang namanya Ubaid. Ini yang mencatat pertama kali namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Abadnya abad 9, wafatnya 895 Hijriah. Yang diaku itu Ubaid itu abad keempat Hijriah, katanya anaknya Ahmad. Sementara seluruh kitab dari mulai abad keempat Hijriah sampai ke-9 tidak ada yang mencatat Ubaid sebagai anaknya Ahmad. Baru pengakuannya pada tahun 895 Masehi, 895 Hijriah. Saya katakan begitu, akhirnya marah-marah sama saya, katanya Dajjal itu. Foto saya sekarang, Bu, itu dibikin-bikin oleh mereka, matanya cuma satu. Saya juga ngelihatnya kaget. Tapi demi kebenaran, maka saya sampaikan, kalau ada kiai-kiai kita yang masih menggunakan kitab nasab abad 9, abad 10 yang menyatakan mereka ini ada keturunannya sampai Rasulullah, itu karena memang mulai ditulisnya pada abad 9 Hijriah, mereka ngakunya tuh pada abad 10 Hijriah. Mereka ada di Yaman, Ahmad bin Isa ini adanya di Madinah. Ahmad bin Isa ini orang Madinah. Tidak ada berita Ahmad bin Isa ini pindah ke Basrah, dari Basrah kemudian pindah ke Yaman. Tak ada. Lalu bagaimana dia sekarang ngomong Ahmad bin Isa ini pindah dari Basrah kemudian ke Yaman? Kata saya, mana buktinya? Ini buktinya, ada makamnya. Saya cari makamnya di kitab-kitab. Dia kan meninggalnya tahun 345, kata Ba'lawi. Saya cari di abad itu, abad keempat, kitab-kitab sejarah Yaman yang ditulis banyak sekali. Ibnul Athir, Ibnu Khaldun, kemudian Al-Lahaji, Musallam Al-Lahaji, banyak kitab-kitab Yaman yang ditulis. Ada nggak di sana makam namanya makam Ahmad bin Isa? Tidak ada, karena memang Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Seperti juga tidak ada berita Ahmad bin Isa ini ada di Basrah. Yang diketahui oleh ahli sejarah, Ahmad bin Isa cucu Nabi ini asli cucu Nabi. Dia tinggalnya di kota Madinah, di kampung yang namanya Kampung Surya. Ini kitab-kitab abadnya Ahmad bin Isa mencatat begitu. Dia adanya di Madinah, dia tidak pindah ke Basrah, apalagi pindah ke Hadramaut. Lalu bagaimana itu makam bisa menjadi ciri-ciri bukti bahwa Ahmad bin Isa pindah ke Yaman? Makam itu makam palsu. Makam bisa bikin, Pak Lurah.